Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sini kita dari mahasiswa Politeknik Negeri Jember, jurusan Teknik Program Studi Teknik Energi Terbarukan, akan membawakan materi tentang TSR dan CP yang merupakan bagian dari mata kuliah Sistem Konversi Energi Angin dengan dosen pengampu Ahmad Varianor STMT. Baik, di sini sendiri Vira Salsabila dengan NIM H411911408 dan rekan Saya Ahmad Noval Kurniawan Raroeng dengan NIM H411911226 dan saya Muhammad Yusron dengan NIM H411911210. Baik teman-teman, di sini kita akan membawakan materi tentang TSR dan CP. Nah, materi ini akan dibawakan oleh Ahmad Noval Kurniawan Raroeng. Oke, yang bersangkutan dipersilahkan. Baik, terima kasih. Sebenarnya apa sih itu TSR? TSR atau sering disebut dengan tip speed ratio adalah suatu perbandingan kecepatan antara putaran turbin terhadap kecepatan angin. Tip speed ratio ini dilambangkan dengan simbol lambda. Jadi ketika ada angin yang menabrak sebuah bilah, itu tidak semua kecepatan angin itu terkonversi menjadi sebuah kecepatan putaran turbin. Makanya ada perbandingan TSR ini. Dan TSR ini dapat ditentukan melalui persamaan TSR sama dengan 2 dikali pi dikali putaran rotor dalam RPM dikali R jari-jari rotor dalam meter dibagi 60 dikali kecepatan angin dalam satuan meter per sekon. Lalu TSR, pada kecepatan tertentu, TSR akan mempengaruhi kecepatan rotor. Turbin yang menggunakan prinsip gaya angkat atau lift akan memiliki TSR yang relatif lebih besar dibanding dengan turbin angin tipe Draft. Lalu untuk yang kedua, apa sih itu CP? CP atau sering disebut dengan koefisien daya adalah bilangan tak berdimensi yang menunjukkan perbandingan antara daya yang dihasilkan kincir PT dengan daya yang disediakan oleh angin atau PW. Sehingga CP dapat dirumuskan menjadi berikut. CP sama dengan PT atau daya turbin dibagi PW atau daya angin. Atau dapat dijabarkan menjadi PT atau daya turbin dibagi setengah dikali densitas udara dikali luas penampang lingkaran. Luas penampang lingkaran ini dapat dicari dengan rumus pi dikali R kuadrat. Atau bisa juga dengan rumus 1/4 dikali pi dikali D kuadrat. Lalu dikalikan dengan kecepatan angin. Pangkat 3. Nah, baik, untuk selanjutnya yaitu contoh soal mencari TSR dan CP, di mana di sini ada 3 data tabel percobaan yang diambil waktu praktikum sistem konversi energi angin. Baik, untuk perhitungan TSR dan CP, saya mengambil dari percobaan pertama, di mana untuk perhitungan TSR menggunakan rumus TSR sama dengan omega kali R dibagi kecepatan angin, atau dapat dijabarkan menjadi 2 kali pi kali putaran turbin dikali jari-jari dibagi 60 kali kecepatan angin. Atau dapat dijabarkan lagi menjadi pi dikali putaran dikali diameter turbin dibagi 60 kali kecepatan angin. Menjadi 3,14 dikali 286, di mana 286 yaitu putaran turbin dikali 1,4 yaitu diameter turbin dibagi 60 dikali 4,8 yaitu kecepatan angin, di mana 60 itu didapat dari 1 menit sama dengan 60 detik. Maka diperoleh hasil yaitu 1257,256 dibagi 288.
maka diperoleh hasil TSR-nya sebesar 4,365. Nah, untuk perhitungan CP, di sini menggunakan rho angin sebesar 1,2 kg per meter kuadrat. Untuk perhitungan CP-nya sendiri yaitu menggunakan rumus daya turbin dibagi daya angin. Sama dengan daya turbin dibagi setengah kali rho dikali luas penampang dikali kecepatan angin pangkat 3. Atau dapat dijabarkan menjadi daya turbin dibagi setengah kali rho dikali luas penampang, di mana luas penampangnya di sini berbentuk lingkaran, maka menjadi 1/4 dikali pi dikali diameter pangkat 2 dikali kecepatan angin pangkat 3. Maka hasilnya yaitu 63, yaitu daya turbin dibagi setengah dikali rho-nya angin yaitu 1,2 dikali luas penampang lingkaran yaitu 1/4 kali pi kali 1,4 pangkat 2 dikali kecepatan angin pangkat 3 yaitu 4,8 pangkat 3. Maka hasilnya yaitu 63 dibagi 102,94. Maka diperoleh nilai CP yaitu sebesar 0,6. Nah, untuk TSR dan CP untuk percobaan kedua dan ketiga itu rumusnya seperti percobaan yang pertama tadi. Maka diperoleh hasil nilai TSR dan CP untuk percobaan 2 dan 3 yaitu untuk TSR percobaan 2 4,5 dan TSR untuk percobaan 3 yaitu 5,3. Nah, untuk CP percobaan kedua yaitu 0,3 dan CP untuk percobaan ketiga yaitu 0,5. Oke, teman-teman, setelah kita mempelajari apa itu definisi TSR, apa itu definisi CP, dan perhitungannya, setelah itu kita akan belajar tentang hubungan TSR dan CP. Nah, di sini terdapat grafik hubungan TSR dan CP, di mana sumbu X berupa TSR dan sumbu Y yaitu CP. Nah, pada nilai TSR 0, rotor itu tidak berputar. Maka dari itu, tidak dapat mengekstraksi daya dari angin. Nilai TSR maksimal yang saya temui sendiri adalah di angka 12. Jadi mayoritas di grafik itu angkanya 12 TSR maksimal. Dan di TSR maksimal tersebut, rotor itu berjalan sangat cepat. Nah, pada grafik ini, TSR berada di nilai optimum yaitu nilai 8 yang daya maksimumnya dapat diekstraksi. Ini akan menjadi kondisi di mana kecepatan rata-rata pada cakram rotor adalah 2/3 dari kecepatan angin menurut hukum Batch. Nah, bunyi hukum Batch sendiri adalah tidak akan pernah ada turbin angin yang dapat mengkonversi energi angin ke dalam energi yang menggerakkan rotor lebih dari 16/27 atau setara dengan 59,3% dengan asumsi viskositas udara diabaikan. Dapat dilihat pada gambar grafik, bahwa power koefisien turbin akan naik seiring dengan naiknya TSR hingga mencapai puncak sebelum akhirnya turun. Nah, dari sini dapat dikatakan bahwa kecepatan putar yang lebih tinggi tidak berarti akan menghasilkan energi yang lebih tinggi juga. Namun, yang terpenting adalah menjaga rasio antara perputaran turbin dengan kecepatan angin agar turbin dapat bekerja secara optimal. Pada grafik ini, ada beberapa tipe kincir angin atau turbin angin yang tersebar di seluruh dunia. Ada tipe Savonius, tipe American Multiblade, tipe Dutch Forearm, Ideal Propeller, tipe Darius, tipe High Speed Propeller. Next, di sini merupakan gambar-gambar dari tipe turbin yang ada di grafik tadi. Nah, turbin vertikal yang berupa Savonius dan Darius, ini contohnya seperti pada gambar yang sebelah kiri. Selebihnya itu merupakan tipe horizontal. Oke, baik teman-teman. Setelah kita mengetahui apa itu TSR, kita mengetahui apa itu CP, perhitungan maupun hubungan dan analisis, berikut adalah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf.
kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, share, and like video ini supaya ilmu ini bisa bermanfaat bagi orang lain lagi. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Sudah guys, sudah.